Sadar nggak sih, kalau di balik layar TV kita, lagi ada perang besar-besaran. Dan ini bukan sekedar perang streaming biasa loh, ini perang buat merebut setiap detik perhatian kita. Dan pemenangnya bisa jadi bakal mengubah cara kita nonton film dan serial selamanya. Oke, kita semua kan tahu ya Disney dengan Marvel-nya itu kayak raksasa yang nggak bisa dikalahin. Tapi, gimana kalau ternyata fokus kita selama ini salah total? Pertarungan yang sebenarnya itu bukan Batman lawan Avengers, sama sekali bukan. Ini jauh lebih fundamental dari itu. Coba deh, lihat angka ini. 82,7 miliar dolar. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah harga hipotesis yang bisa aja dibayar Netflix buat membeli Warner Bros. Discovery. Sebuah langkah yang, wow, bisa menulis ulang seluruh peta kekuatan di dunia hiburan. Biar kebayang segede apa langkah ini, kita bandingin dikit ya. Disney itu kan membangun kerajaannya pelan-pelan. Beli Marvel, beli Star Wars, terus beli Fox. Nah, kalau semua itu dijumlahin, akuisisi tunggal Netflix atas Warner Bros. Ini nilainya lebih gede. Ini bukan lagi langkah bisnis biasa, ini udah kayak deklarasi perang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau Anda mikir ini semua tujuannya cuma buat ngalahin Disney di bioskop, pikir lagi deh, target Netflix yang sebenarnya itu jauh lebih ambisius. Jadi, kalau bukan Disney, terus siapa dong musuh yang sebenarnya diincar Netflix? Coba tebak. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Data ini nunjukin gambaran yang wow, mengejutkan. Ternyata pasar bioskop itu yang paling kecil. Di atasnya ada Netflix. Dan di puncak, rajanya siapa? YouTube. Nah, ini dia medan pertempuran yang sesungguhnya. Streaming yang pakai iklan. Jadi, ini dia inti masalahnya. Musuh sejati Netflix itu bukan Disney, tapi YouTube. Perangnya bukan soal tiket bioskop, tapi soal setiap detik perhatian kita di depan layar. Dan Netflix sadar banget, kalau mau menang, mereka harus ngalahin raja yang sekarang berkuasa. Nah, buat ngalahin YouTube, Netflix butuh amunisi super banyak. Dan mereka nemuin itu di Warner Bros. Coba bayangin deh, sebuah rumah tua yang udah reyot, atapnya bocor di mana-mana, tapi di dalamnya penuh sama barang antik yang harganya nggak ternilai. Ya, itulah Warner Bros. Sekarang. Penuh harta karun, tapi lagi diambang kehancuran finansial. Coba kita lihat kondisinya. Utangnya puluhan miliar dolar, film-film andalannya gagal di pasaran, dan model bisnis TV kabel mereka udah sekarat. Warner Bros. Itu lagi kejepit. Mereka jual diri bukan karena mau, tapi karena ya terpaksa. Tapi ya gitu. Di saat orang lain lihat tumpukan masalah, Netflix justru lihat tumpukan amunisi. Di balik semua utang dan kegagalan itu, ada kunci buat memenangkan perang melawan YouTube. Dan inilah senjata rahasia mereka, modal langganan yang ada iklannya. Mungkin nggak banyak yang sadar, tapi layanan ini udah jadi bisnis miliaran dolar loh buat Netflix. Inilah cara mereka buat nantang YouTube langsung di kandangnya sendiri. Jadi, modal bisnis yang pakai iklan ini punya satu aturan simpel. Bikin penonton nonton terus, jangan berhenti. Makin lama mereka nonton, makin banyak iklan yang bisa dijual. Dan untuk itu, cuma butuh satu hal, perpustakaan konten yang rasanya nggak ada habis-habisnya. Bayangin deh, apa yang didapat Netflix. Tiba-tiba, boom, mereka punya 236 episode Friends. Terus boom, ada 279 episode The Big Bang Theory. Ini jenis konten yang ditonton ulang terus sama jutaan orang setiap hari. Jadi dengan membeli Warner Bros., Netflix itu bukan cuma beli film baru, tapi mereka membeli mesin penahan perhatian yang sempurna banget buat model bisnis iklan mereka. Kelihatannya ini udah akhir cerita ya. Netflix punya rencana yang sempurna. Tapi dalam permainan dengan taruhan segede ini selalu ada kejutan. Dan tiba-tiba muncul rintangan besar dari arah yang gak disangka-sangka. Tepat pas kesepakatan Netflix kayaknya udah mau final, dua hal terjadi. Pertama, pemerintah mulai ngomongin bahaya monopoli. Kedua, tiba-tiba Paramount muncul dari belakang, ngasih tawaran yang lebih gede dan semuanya dalam bentuk tunai. Plus, mereka dapat dukungan politik yang kuat. Dan tiba-tiba narasinya berubah. Kesepakatan Paramount dibilang persaingan sehat, sementara langkah Netflix dicap sebagai monopoli berbahaya. Nah, ini adalah momen di mana pertarungan bisnis berubah jadi pertarungan politik. Ini pengingat penting buat kita semua. Kalau uang yang dipertaruhkan udah ratusan miliar dolar, batas antara bisnis dan politik itu jadi tipis banget. Kesepakatan nggak lagi dimenangkan di ruang rapat, tapi di arena kekuasaan.
Oke, cukup soal drama korporat dan politik. Sekarang mari kita bahas yang paling penting. Apa artinya semua ini buat kita? Buat para penonton. Apa sih yang bakal berubah buat kita? Kemungkinan ada 3 dampak utama yang bakal kita rasain. Pertama, harga langganan bisa jadi makin mahal karena saingannya makin sedikit. Kedua, kontennya jadi lebih aman dan seragam, biar pengiklan senang. Dan yang ketiga, film mungkin bakal cepet banget hilang dari bioskop dan pindah ke streaming. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu dilema besar sebagai penonton di era digital ini. Sebenarnya, apa sih yang kita mau? Di satu sisi, ada kenyamanan yang luar biasa. Satu aplikasi buat nonton semuanya. Praktis banget kan? Tapi di sisi lain, ada pasar yang kompetitif, yang artinya lebih banyak pilihan, harga lebih murah, dan konten yang lebih beragam. Jadi, kenyamanan atau pilihan? Jadi, inilah pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Apa iya kemudahan punya segalanya di satu tempat itu sepadan dengan resiko kita ngasih satu perusahaan kekuatan buat membentuk budaya kita? Pertarungan ini bukan cuma soal bisnis. Ini soal siapa yang bakal menceritakan kisah-kisah di masa depan. Dan kita sebagai penonton punya suara untuk menentukan hasilnya.